Wah, kaget juga sih dengan apa yang dilakukan oleh Sojang. Kok bisa ya dia itu tega banget sama Jang Won-young. Loh, yang jadi patokan kok Dita Indonesia, apalagi nyebut viewers meningkat pas ada Dita. Ini adalah berita yang paling mengejutkan hari ini. Hyuna, kenapa kamu melakukan ini? Annyeonghaseyo, Yusul Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, Robo yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih, entah itu rekan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap bersemangat, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja kita mulai dari berita pertama. Ini mungkin beritanya cukup mengejutkan buat kalian, terutama para K-popers generasi kedua. Kalian pasti tahu dong grup 4 Minute, dan kalian juga pasti tahu dong grup Beast atau Highlight buat K-popers generasi kedua ya. Aku yakin K-pop Gen 2 pasti tahu dengan mereka, karena mereka itu benar-benar populer banget. Dan dua grup ini itu dikelola oleh Cube Entertainment. Berbicara tentang 4 Minute dan juga Beast or Highlight, baru-baru ini ya, Hyuna yang pernah jadi member 4 Minute dan juga Junhyung, mantan member Beast, itu dikabarkan berkencan. Wow, cukup kaget juga sih. Karena teman-teman gak nyangka banget, gak expect banget. Karena setahu aku dulu, Hyuna itu sering banget duet sama Hyunsung. Hyunsung juga member Beast dulu. Jujur aku ngira mereka itu pacaran loh dulu teman-teman. Saking mesranya mereka. Dan ini plot twist banget, jadiannya malah sama Junhyung. Debak. Jadi ceritanya tuh pada tanggal 18 Januari nih, Hyuna memposting foto dengan satu emoticon. Emoticonnya kayak gini teman-teman. Wow. Yang mana dari emoticon ini dapat kita simpulkan bahwa dia itu sedang menjalin hubungan dengan orang yang ada di foto tersebut. Dan orang yang ada di foto itu adalah Junhyung. Dan juga Hyuna juga sudah nge-tag kok ke Instagramnya Junhyung. Di hari yang sama nih, Junhyung juga memposting foto yang sama di Instagram miliknya. Dalam foto tersebut, keduanya terlihat berpegangan tangan dan berjalan menyusuri pantai. Dan sebelumnya, baik Hyuna dan juga Junhyung terlihat menghadiri Hera Seoul Fashion Week tahun 2016 yang diadakan di Dongdaemun Design Plaza di Jonggu, Seoul. Bahkan ya guys, saat itu mereka menunjukkan hubungan yang dekat. Dan keduanya ini juga dikabarkan menggarap lagu A Bitter Day dari album solonya Hyuna yang Bubble Pop. Dan kedua artis tersebut juga berada di bawah naungan Cube Entertainment ketika Hyuna menjadi anggota 4 Minute dan Junhyung menjadi anggota Beast yang sekarang dikenal dengan Highlight. Dan Yorobun setelah mendengar berita ini, netizen Korea pun langsung gibah nih di komunitas online Korea. Beberapa dari mereka mengatakan terkejut karena dulunya Junhyung pernah menghadapi kontroversi, tepatnya adalah pada tanggal 11 Maret 2019. Pada saat itu, Junhyung terlibat dalam skandal yang melibatkan ruang obrolan grup di mana Yoon Junyoung membagikan rekaman kamera tersembunyi dan gambar eksplisit terlarang. Kemudian diklarifikasi bahwa Junhyung itu bukan bagian dari obrolan grup dan interaksinya dengan Jung terbatas pada obrolan 1 lawan 1 yang terpisah. Namun meskipun bukan bagian dari grup chat yang dimaksudkan, Junhyung mengaku menerima dan melihat video ilegal dari Jung. Alhasil pada tanggal 14 Maret, ia mengumumkan kepergiannya dari grup Highlights. Dan insiden ini atau skandalnya ini, itu ada hubungannya dengan skandal Burning Sun yang juga pernah menggemparkan industri musik K-pop atau industri hiburan Korea lebih tepatnya. Dan teman-teman coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea menghadapi berita kencan antara Junhyung dan juga Hyuna. Yoon Junhyung yang aku kenal, ini nggak bener. Apa dia benar-benar ingin berkencan dengan seseorang yang menjadi berita tentang berbagi video ilegal ya? Menurutku itu nggak masuk akal deh. Aku nggak percaya dia berkencan dengan seseorang yang terlibat dengan gerbang Burning Sun. Bukankah dia putus dengan Dawn tahun lalu? Wow, ini adalah berita yang paling mengejutkan hari ini. Kupikir dia akan kembali bersama dengan Dawn. Dia menjadi berita loh karena insiden video itu. Hyuna, kenapa kamu melakukan ini? Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa reaksi dari netizen Korea. Intinya adalah ada beberapa netizen yang tidak senang dengan hubungan Hyuna dan juga Junhyung. Terlebih dengan bagaimana skandal Junhyung di masa lampau. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan Yorobun, kita akan masuk ke berita kedua. Datanya dari CEO agensi SBS University Cat yang sudah mengungkapkan alasan merekrut peserta global. Katanya dikarenakan Dita Secret Number. Jadi guys, nama Dita Secret Number disebut-sebut dalam pernyataan CEO agensi SBS University Cat, yaitu F&F Entertainment. Jadi sang CEO menyebut bahwa ia terinspirasi dari Dita Secret Number yang merupakan idol dari Indonesia sehingga mengadakan audisi secara global. Adapun untuknya mengatakan seperti ini guys, coba kita baca ya seperti apa pernyataan dari beliau. Saya sudah berpikir untuk mengikuti audisi girl group sejak sekitar 4 tahun lalu. Pada saat itu aku bekerja dengan Secret Number, sebuah girl group dengan anggota Indonesia, Dita, pada OS untuk drama in-house Confrontation. Dan ketika aku menyaksikan jumlah penayangan di YouTube meningkat secara eksplosif, aku memutuskan untuk membuat rencana dengan fokus global.
Well, dari pernyataannya tadi dapat kita simpulkan bahwa sang CEO ini terinspirasi dari Dita Secret Number setelah melihat bagaimana jumlah penayangan yang benar-benar wow tinggi banget ya teman-teman. Dan akhirnya beliau pun terinspirasi. Oh kayaknya nanti gue buat acara yang fokusnya ke global deh. Dan kali itu enggak guys, bagaimana respon dari netizen? Nah netizen itu kayak terbagi menjadi dua kubu. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Netizen yang pro nih itu merasa bangga karena impact Dita Secret Number membuat CEO agensi tersebut mengadakan audisi secara global. Namun beberapa lagi mengkritik agensi tersebut imbas acaranya yang tidak memperlakukan Panesha peserta dari Indonesia dengan baik. Dan sebenarnya bukan hanya Panesha doang sih teman-teman, tapi beberapa peserta dari Asia Tenggara lainnya, contoh kayak Alisa, itu juga dinilai oleh netizen diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Diperlakukan dengan cara tidak baiknya seperti apa sih? Salah satunya adalah dengan screen time yang kurang banget. Pas kita lihat kemarin di acaranya kan untuk screen time dari Panesha ataupun Alisa itu kan kayak dikit banget gitu. Mana sih mereka, mana sih Panesha, mana sih Alisa. Apalagi pas Panesha yang ranking 1, aku mengira bahwa oh Panesha bakal dapetin banyak screen time nih. Tapi pas aku nonton biasa aja sih, screen time-nya tetap dikit juga. Jadi kayaknya ini yang membuat sang CEO mendapatkan kritikan usai pernyataannya tersebut. Dan lebih jelasnya coba kita lihat ya teman-teman seperti apa komentar-komentar dari netizen seperti yang aku kutip dari kpopchart.net. Tapi Panesha lu eliminasi dan screen time-nya dikit. Makasih deh udah masukin Dita di soundtrack gitu. Dan udah jemput Dita yang baik-baik. Kalau nyenggol yang buruk awas aja, gue sumber online. Tapi Panesha kok digituin sih? Ada Indonesia penontonnya meningkat. Kayak gimana gitu, cari viewers doang. Agensinya juga caper aja sih kayaknya. Loh, yang jadi patokan kok Dita Indonesia, apalagi nyebut viewers meningkat pas ada Dita. Semacam ada Indonesia, pasti viewsnya meningkat. Enggak banget. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Nah kalau kalian sendiri gimana nih komentarnya? Apakah kalian tuh berada di tim yang wow, aku suka? Atau kalian tuh berada di tim yang wah, don't like? Atau berada di tim yang kontra? Nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan untuk terakhir kita akan membahas tentang Sojang yang diduga mempekerjakan orang untuk menulis komentar jahat tentang Chang Won-young Aib. Sebelumnya, pada tanggal 17 Januari, Starship Entertainment mengumumkan bahwa Jang Won-young dari Aib telah memenangkan gugatan perdata yang diajukan terhadap Sojang, yang mana sang YouTuber menyebarkan informasi palsu dan jahat tentang idola tersebut. Rincian lebih lanjut mengenai kasus ini muncul pada tanggal 14 Januari dan mengungkapkan bahwa Sojang diduga menyewa seseorang untuk mengirim komentar jahat tentang Chang Won-young. Kemudian pada tanggal 18 Januari ini, Crime of Chip JTBC mengungkapkan informasi yang menunjukkan bahwa Sojang diduga mempekerjakan pekerja paruh waktu untuk menulis komentar jahat di video tersebut. Menurut Crime Chip, Sojang mengunggah posisi pekerjaan paruh waktu untuk meninggalkan komentar jahat yang mengkritik Chang Won-young, seperti ekspresi wajahnya di video YouTube. Daftar pekerjaan tersebut mengklaim Sojang akan membayar individu sebesar 50 Korea won atau jika didolarkan mencapai 0,04 US dollar untuk setiap komentar pendek dan 100 Korea won atau 0,08 US dollar untuk komentar yang panjang. Netizen Korea akhirnya dibuat bingung dengan bagaimana tindakan Sojang yang bahkan mempekerjakan seseorang untuk meninggalkan komentar jahat di videonya. Mereka berkomentar, "Sojang, kamu yang terburuk deh. Wow, Sojang tidak pernah gagal mewujudkan kita ya. Aku senang Starship Entertainment memenangkan kasus ini. Mengapa sih dia melakukan hal seperti itu terhadap gadis muda seperti itu? Jang Won-young masih sangat muda loh ketika Sojang mulai membuat video jahat tentangnya. Dia konyol. Saya pikir dia mempekerjakan semua pemberi komentar jahat itu deh. Aku masih nggak mengerti ya kenapa Sojang melakukan ini." Dan teman-teman kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, Starship Entertainment mengungkapkan bahwa sejak November 2022, mereka telah secara aktif melakukan tindakan hukum terhadap Sojang, baik itu secara perdata maupun pidana, bahkan memperluas upaya mereka secara internasional. Saat ini, Sojang menghadapi tuntutan pidana yang telah dialihkan dari polisi ke kantor kejaksaan, sambil menunggu evaluasi hukum yang komprehensif. Dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Starship Entertainment, pihak lain belum memberikan tanggapan, dan kasus Won-young khususnya dimenangkan olehnya, dengan keputusan yang menyatakan bahwa hal tersebut didasarkan pada tuduhan palsu. Wah, kaget juga sih dengan apa yang dilakukan oleh Sojang. Kok bisa ya dia itu tega banget sama Jang Won-young? Kalau aku lihat Jang Won-young kayaknya nggak pernah nyenggol dia deh. Aku jadi curiga deh sama orang-orang yang selama ini memberikan komentar-komentar jahat sama Won-young. Dan nyuruhin kalau kalian sendiri gimana opininya, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Solke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Goodbye.